Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 6 Oktober 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya masih menjalani kuliah, saya itu keranjingan belajar filsafat. Saya punya pandangan begini, belajarku adalah doa, pelayananku adalah doa yang nyata. Tidak ada waktu pribadi yang saya sisihkan untuk berdoa dan menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, karena seluruh waktu tercurah untuk belajar dan berkarya. Syukurlah saya punya seorang pembimbing rohani. Almarhum Romo, pembimbing rohani saya, menyampaikan satu ilustrasi ini. Frater tahu hamburger? Saya tahu, Romo. Isinya ada macam-macam, Frater. Ada sayur, ada daging, ada roti yang ditumpuk di atasnya. Dan itu dinamakan hamburger. Seandainya Frater hanya makan sayurnya sendiri, dagingnya sendiri, rotinya sendiri, tentu tidak dapat disebut hamburger. Inilah doa yang menjadikan semua yang Frater buat menjadi punya arti, punya makna. Tanpa doa yang menjadi dasarnya, semua yang Frater buat hanya sekedar sayur, daging, roti, tidak pernah akan menjadi hamburger. Doalah yang menjadikan belajar dan karya Frater punya nilai dan punya arti. Wah, luar biasa sekali ajakan dari almarhum pembimbing rohani saya ini. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, saya benar-benar berubah haluan. Doa yang tadinya saya tinggalkan karena merasa cukup dengan belajar dan pelayanan, kini saya sungguh meyakini makna sebuah doa. Kalau doa menjadi dasar hidup yang memberikan kekuatan. Hari ini di dalam firman Tuhan, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya berdoa." Dan Yesus mengajarkan satu doa yang sangat dalam maknanya, yang kita sebut sebagai doa Bapa kami. Yesus bukan hanya pelayanan kesana kemari, mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit dan melakukan banyak mukjizat. Jika kita cermati di awal kisah tadi diceritakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, datanglah seorang muridnya untuk meminta diajarkan doa. Yesus berdoa kepada Bapanya agar setiap karya dan pelayanannya menjadi punya makna dan punya dasar. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, terkadang doa kita menjadi hambar dan kering karena doa hanya sekedar formalitas dan pemanis bibir. Yesus mengajarkan sebuah doa sebagai relasi, yakni hubungan yang hangat dengan Bapanya. Yang namanya relasi
Terkadang kita juga harus membiarkan Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Jangan sampai kita aja yang berbicara dan memohon terus kepada Tuhan. Sudahkah kita menjalin relasi yang intim dan hangat dengan Tuhan? Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.